Halo semuanya, selamat datang di Kepa Talk episode pertama, tapi pengambilan video kedua. Karena yang pertama kita klarifikasi. Yang pertama tuh kena dolar merah, guys. Ya, kena dolar merah dan kita nggak bisa upload videonya. Ini mungkin kita bakal kasih lihat sedikit cuplikannya. Itu sedikit cuplikannya dari video pertama yang gagal upload karena dolar merah. Nggak tahu kenapa YouTube sekarang susah banget ya upload video ya. Oke, sekarang lanjut ke topik utamanya. Kita sekarang bakal nanya-nanya siapa nih? Aset sekolah sekarang. Aset sekolah. Siap. Yo, personal dulu namanya dong, coba dong. Nah, ini formal apa gimana nih? Santai aja. Santai. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Irham dari kelas 11 perhotelan. Oke, anak perhotelan. Anak perhotelan tapi botak. Itu dia baru mau ngomong gua botak anak perhotelan. Gak salah jurusan. Kan haji banget ya. Tapi sekarang belajar perhotelan, pacar gue. Oke, ini Irham, ini dia sebagai apa nih di sini nih? Sebagai tamu. Beneran. Gak salah. Pinter. Oke. Dem. Kan ngomong-ngomong aset sekolah nih, pasti kan ada alasan nih kenapa Irham disebut aset sekolah. Kenapa sih Irham bisa dibilang aset sekolah? Ini mau gua yang jawab apa mau Irham yang jawab nih? Damian aja, Damian. Nah, jadi guys, Irham ini pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat Kota Bogor, ya. Jadi waktu kemarin di Sempur, Irham itu ikutan dan lolos seleksi jadi pasukan pengibar bendera pusaka di Kota Bogor. Ya, kayak gitu. Bener, Ham? Benar. Nah, Ham. Kan tadi kan kata yang Damian bilang lu kan sebagai berarti kan PPI ya? Ya. Nah, Purna Paskibraka Indonesia. Boleh nggak sih ceritain sedikit dari proses seleksi, latihan, sampai bisa sukses mengibarkan bendera pusaka di Kota Bogor? Ya, berarti kita mulai dari seleksi ya. Boleh. Jadi awal seleksi itu sebenarnya SMK 3 ngirimin 11 murid. Oh, Tapi 11 murid itu 6-nya langsung gugur di tingkat di seleksi tinggi badan karena tinggi badan mereka tuh belum sesuai gitu waktu itu. Emang tinggi badan minimal berapa? Kalau untuk putra itu ada ketentuannya minimal 170, untuk putri 165. Oh, begitu. Untuk Irham sendiri berapa? Kalau waktu itu saya sempat awalnya tuh 173, terus di pengukuran kedua turun ke 172. Terus di pengukuran ketiga turun lagi ke 171 dan pas ngukur ulang lagi tuh kan pokoknya ada ibu-ibu gitu tiba-tiba katanya coba ukur ulang. Di situ tiba-tiba nge-stuck di 172. Oh, nge-stuck 172. Lu berapa deh? Gua 165. Coba diam. Ini. Jadi kecil banget kan? Ya udah, duduk lagi. Oh, jadi 6 orang dari SMK 3 langsung gugur di Tahap tinggi badan. Oh, cuma tinggi badan doang. Ya. Lanjut. Terus udah di tinggi badan itu. Tadi berapa yang gugur? Dari 11? Dari 11 gugur 6. Gugur 6 berarti sisa 5. Ya. Sisa 5. Oke, lanjut. Nah, 5 itu tuh 4 putri dan 1 putra. Saya doang. Oh, lu doang lulus. Iya. Yang putra. Oh, oke. Terus lanjut kita tes apa ya waktu itu? Administrasi itu kayak berkas-berkas gitulah, kayak kartu keluarga, terus apalagi akte kelahiran gitu-gitu. Nah, di situ juga saya alhamdulillahnya lolos. Terus lanjut ke tes kesehatan. Teman-teman yang lainnya lolos juga? Apa ada yang gugur di sini? Yang lain lolos. Oh. Itu 5 itu dari SMK 3 lolos semua. Di situ lolos semua. Ya. Terus lanjut ke seleksi kesehatan. Di kesehatan itu kita kayak dites paru-parunya, urin, terus berat badan, terus tinggi badan, dicek lagi tuh di situ dites ulang. Terus dites juga tentang kesehatan matanya, telinganya, terus berat badan udah ya tadi. Ya kayak gitulah mengenai kesehatan. Matanya nggak boleh minus. Matanya nggak boleh minus. Sebenarnya yang pakai kacamata juga nggak boleh. Ada minimalnya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Pakai. Oh, itu tahap berapa? Tahap 3 berarti. Tahap 2 ya? 2 kan tadi berkas. Iya. Oh, 3 berarti. Tahap fisik. Tahap 3. Oh, kesehatan. Itu selama tahap kesehatan itu ada ini nggak sih? Ada tes-tes yang apa kan kalau mata kan pasti kan kayak ngelihat nih baca nih. Yeah. Itu kalau telinga gimana? Kalau telinga itu kayak dicek doang sih, disenterin gitu. Oh, disenterin. Yeah. Oh.
Mungkin dilihat ya jorok atau enggak orang. Jangan lupa periksa telinga kalian ya. Benar. Oke. Terus setelah tes kesehatan ada tes apa lagi? Ada tes PIU. PIU itu tes intelijensi umum. Di tes kesehatan lolos semua nih. Lolos. Lolos semua. Dari SMK 3 lolos semua. Berarti SMK 3 sekolah sehat. Oke. Catat. Catat. Sekolah sehat SMK Negeri 3 Kota Bogor. Selanjutnya tuh ada tes PIU, tes intelijensi umum sama TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, di situ tuh kita kayak ngisi 20 soal deh kalau nggak salah waktu itu. Esai. Ya, bukan. PG. Oh, PG. Main logika ya? Ya. Dan kita ngisinya di web gitu, jadi kayak nggak bisa keluar dari aplikasi. Kayak semacam apa? CBT ya kalau di CBT sini ya. ya. Nah, iya Nah, kayak guys, gitu. ulangan buat kelas 10, ulangan di SMP 3 pakai CBT. Danger. Keluar langsung Tino restart. Restart. Jangan lupa minta tolong restart ke pengawas ya. Nah, lanjut di tes TWK sama TIU itu tuh alhamdulillah lolos juga dari SMK 3. Terus lanjut kita ada tes Samapta waktu itu. Samapta tuh? Samapta tuh kayak tes kesehatan. Cuma dia tuh kayak lebih ke apa ya? Fisik. Fisik ya. Oh, Jadi kita jasmani gitu? Ya, benar. Kita dites lari, Oh. terus dites push up, sit up, back Pull up, up, Mil. sama pull up. Pompei. Apa sih yang kayak gini apa namanya? Oh, itu chin up. Yang Bukan. apa? Yang kayak Halo, Pak. yang itu tuh yang naik-naik di tiang. Oh, pull up. Tangannya Pull up, gimana? Pull up gak ada pull up. Oh, pull up gak ada. Yang kayak gimana? Kayak begini. Yang back up itu loh. Back up, sit up, push up. Udah sih itu doang. Oh, itu doang. Iya. Oh, di tiang. Oh, paling tiang ini kali ya yang gini. Nggak ada tiang-tiangan nggak? Oh, ada tiang-tiangan. Tadi salah sebut. Oh, ada Oh. tiang-tiangan. Oh. Iya. Terus apa lagi? Nah, udah sih waktu itu lari itu saya dapat 8 keliling di Sempur. lapangan sempur. Berapa Oh. menit? Dalam 12 menit. 12 menit 8 putaran. Satu putaran 300 ya. Satu putaran 300 berarti kurang lebih itu 8 kali 3 2,4 km. Ya segituan lah. Oh. Pokoknya lolos aja. Minimal lari itu ada 6 keliling loh. Lari 6 keliling. Ada minimalnya. Push up-nya? Push up cuma dapat 25. 25. Oke, enggak apa masih oke lah, masih oke lah ya, masih oke. Cuma naik tuh di backup. Di backup saya dapat 89 kalau nggak salah. 89. Gila. pakai momen gak sih di backup ngelontarin wing. Enggak. Oh enggak, bener-bener kayak nge-backup gitu langsung. Iya. Oh. Soalnya kalau berhenti malah capek. Jadi waktu itu tuh sempet jadi langsung ngerti gak sih nggak ada Oh. istirahat dulu. Iya, iya. Oh, itu waktu tesnya pakai baju olahraga. Tes olahraga pakai baju putih sama training hitam. Oh. Itu pas tes lari tadi minimal 6 putaran ya? Ya, Itu cowok. untuk putra. Oh, putra. Kalau Ceweknya? putri 5 kalau nggak salah. Oh, 5. Oh. Oke. Tapi itu ada push up tuh ada minimal gak sih? Kalau push up di surat keterangannya itu minimal 20. Putra. Cuma ada yang di bawah 20. Ada yang baru Iya. lolos gak ada yang lolos ya? Kurang tahu sih kalau. Oh. Kurang tahu. Cuma minimalnya yang pasti 20 aja. Oke. Terus setelah tes jasmani apa lagi? Jasmani ada tes minat bakat sama Di- kayak wawancara gitu. Oh, Di Jasmani ada yang beberapa lolos tuh. Kalau Di dari SMK SMK 3 sebenarnya kita tuh ditentuinnya di akhir. Oh, di atau nggak sih? akhir. Jadi kayak oh, semua tes apa ya? dulu. Ya, jadi kita ngikutin semua tes dulu, baru nanti di akhir Oh. ada apa ya namanya pantuhir. Pantuhir. Ya, jadi pantauan terakhir ya kalau nggak salah singkatan. Iya. Nah, jadi nanti kita tuh dites setelah wawancara minat bakat baru ditentuin tuh siapa aja yang lolos gitu-gitunya. Oh, itu minat bakat tuh tes tulis Minat bakat tuh atau tes enggak. kemampuan? Jadi tes kemampuan. Jadi kita ngasih lihat nih ke ada pokoknya juri-jurinya gitu. Kalau minat bakat itu lolos atau Oh, buat kan ada tes bakat waktu itu lu nampilin apa? kalau waktu itu karena saya anak hotel nih, jadi saya nampilin making towel. Tapi towel. karena making towel dibilang kurang buat minat bakat, jadi saya nambahin buat nyanyi. Bisa nyanyi loh. Walaupun suaranya ya Baru tahu kok bisa nyanyi Iram, guys. Making towel tuh apa sih? making towel tuh kayak semacam hiasan gitu dari handuk. Jadi kayak bikin bebek, bunga kayak gitu. Oh, ini ya yang kayak lipat origami gitu. Ya kayak gitu. Oh. Cuma pakai handuk. Lu bisa? Diajak. Ntar diajarin kelas 11. Oh. Semester depan. Oke.
Bisa Terus nyanyi. setelah minat bakat making towel sama nyanyi. Nah, Baru pantuhir. belum habis minat bakat tuh wawancara dulu lanjut. Banyak ya? Nah, di wawancara tuh kita kayak ditanya alasan masuk Paskib karena apa, terus tentang kewarganegaraan juga ditanya lah. Gimana Kayak tuh? Indonesia tuh merdeka waktu kapan. Itu sih gampang ya, basic-basic aja pokoknya pertanyaan basic. Tapi tegang nggak sih? Tegang banget. Yang nanya tentara atau bukan? Bukan. Atau PPI? Yang nanya tuh kayak senior PPI-nya gitu. Ya. Oh, senior PPI. Ditanya tentang presiden satu siapa, dua siapa, tiga siapa, Oh. kayak gitu. Terus ideologi bangsa negara Indonesia apa? Kayak gitu. Pancasila. Oke, benar. Berarti ini nilai PKN untuk Asli. 100 nggak sih? Wah, Siapa guru enggak PKN? juga sih. Boys. Bu. Halo boys. 100 kan ya, Bu? 100 ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, terus habis pantuhir itu kan ada pertama tuh minat bakat. Terus yang kedua wawancara. Pas sorenya tuh kita ditentuin jadi skornya itu digabungin dari awal kita seleksi kesehatan, kesamaptaan, itu tuh digabungin semua. Terus waktu itu sempat ada kayak dipanggil gitu loh. Jadi kita kayak kan kita tuh ada nomor pesertanya kan waktu itu. Nah, jadi nomor pesertanya dipanggil. Cuma di situ sebenarnya saya nggak lolos. Saya nggak ada sama sekali, nggak dipanggil sama sekali. Di situ saya pokoknya nggak kepanggil lah. Di situ juga udah putus asa kan. Sedih nggak sih? Ya nggak usah ditanya lah. Pokoknya udah ngabarin orang tua juga, kayak udah minta maaf karena gak kepilih. Terus di situ udah kan itu tuh waktu maghrib ya kalau nggak Iya. salah. Waktu maghrib, jadi udah males ngapa-ngapain dah gue sih. Males sholat udah. Wih. Orang mau makin rajin sholat. Langsung meminta Kan udah nggak keterima gitu ya, kayak ya elah usaha gue nih Iya, udah iya. sia-sia gitu. Padahal kan sebelumnya udah berdoa, tahunya nggak sesuai. terus. Nah udah tuh di situ nggak lolos kan. Abis itu kita tuh disuruh sholat maghrib dulu sama seniornya. Terus belum diizinin pulang emang waktu itu tuh. Nah abis sholat maghrib kita selesai. Akhirnya gue sholat nih waktu itu. iya. Karena Sholatnya didorong karena juga. diperintah senior ya? Iya. Bukan karena keinginan pribadi. Catat ini. Dipaksa dengan senior. Oh, karena suatu alasan ya gitu ya. Ada suatu alasan karena bersedih, kecewa begitu. Terus Oke, lanjut. di sholat itu juga sebenarnya di sujud terakhir tuh udah berdoa Sujud bener-bener. terakhir. Ya Allah adalah keajaiban gitu datangin Masa itu ada. Kun fayakun. Terus udah sholat maghrib tuh kita suruh baris lagi tuh semua. Terus habis itu di situ dites lagi kayak ditentuin nih yang tingginya cocok tuh siapa. Terus karena jadi kita tuh masih bisa Tuker. di switch gitu Iya, loh. iya, di iya. switch. Jadi yang tingginya belum sesuai nih sama ketentuan bisa diganti lagi. Jadi kita tuh nyari yang benar-benar setara tingginya. Jadi tiap banjar tuh harus Jomplang. ya nggak boleh jomplang. Nah waktu habis sholat maghrib itu kita disuruh baris lagi, terus ada kayak switch lagi gitu. Jadi ditukar-tukar lagi orang yang udah kepilih tadi disebutin nomor urutnya itu. Nah waktu itu si panitia itu ngomong dari sini ada gak dari SMK 3. Terus saya langsung angkat dari sini. Cuma seorang? Saya Kang. Kenapa? Cuma lu doang. Sisa lo dong. Sisa masih Oh, masih lima. berlima itu tuh. Oke. Masih pada siap saya Kang katanya. Yang cowok aja yang angkat tangan, yang putri gak usah katanya. Terus sebelah saya itu anak SMA 6, sebelahnya anak satuan. Nah, di situ tuh kayak di tes tingginya. Kayak ini yang tingginya cocok sama pasukan di Pantuhir itu siapa? Katanya antara anak 6 gua sama si anak satuan itu kan. Terus dites tingginya satu-satu, dimasukin barisannya. Nah, ternyata di situ yang paling cocok tuh gua. Oke. Akhirnya kan jadi Asik. masuk kan. Coba senyumannya, senyuman Terus, cocoknya. Ya, Ntar udah- pakai flag kupu-kupu. Wih, gitu. Ya udah masuk di situ. Gue sebenarnya udah senang tapi Kayak masih Bimbang. bimbang tuh, masih kayak ini beneran gak soalnya kan emang masih ada yang di Ya, switch ya. gitu kan. Nah gue takutnya di situ gue di switch lagi sama yang lain. Gue makanya belum senang banget sampai akhirnya disuruh kita nulis nomor WhatsApp sama nama orang tua sama nomor orang tua juga kan. Nama orang tua siapa? nama Aduh jangan. Oh, iya, nggak boleh. Gak usah, nggak penting. Akhirnya di situ udah kayak mulai positif. Oh kayaknya udah nih gue lolos, kayak gue udah ini lolos. Oke. Tapi
masih Masih mikir bingung lagi juga, kan, ya. emang pasti masih bisa diubah-ubah di situ. Terus udah nulis nama orang tua, kita dibubarin, terus suruh balik ke pasukan masing-masing, terus di situ kita dibarisin lagi, terus dijelasin kalau yang udah kepilih tadi tuh nggak boleh besar di besar kepala ya. Oh, besar kepala. Sombong, Iya, jadi sombong. Kita boleh tuh sombong. belum boleh sombong, kamu tuh masih bisa Oh, diubah. tapi kalau udah katanya. kepilih berarti boleh sombong tuh. Boleh kalau udah selesai pengibaran. Kalau udah selesai pengibaran tuh sebenarnya udah boleh sombong kalau kata senior ya. Oke. Kayak PPI gitu. Karena kita udah berhasil ngibarin merah putih. Udah merah putih lah gitu, nggak putih merah. Ais. Siapa tuh yang pernah putih merah? Wih, Alhamdulillah Bogor belum pernah putih merah. Ais, alhamdulillah. semoga dan tidak pernah terjadi ya. Amin. Semoga tidak pernah terjadi gitu. Terus Nah, udah lanjut di situ pas udah selesai ke akhir tuh semua suruh baris, terus dijelasin kalau yang tadi masuk ke barisan itu gak boleh sombong dulu karena kita tuh masih bisa diubah-ubah. Habis itu udah dan berarti dari SMK 3 tuh yang kepilih emang cuma 1 dari 5 orang itu. sombong. Nah, sombong dong. Sombong ah, Saya males emang, lah. berarti yang 4 tuh emang gak kepilih. Iya, iya. Emang kurang Terus, beruntung. Iya, kurang beruntung. Belum Belum rezeki. rezekinya. Belum Rezekinya rezekinya. bukan di situ. Terus di situ kayak dari SMK 3 saling kasih selamat ke gua, kayak selamat karena gini-gini. Terus gua mau senang tapi masih mikirin yang tadi, kata ada kata-kata kalian itu masih bisa diganti. Jadi gua kayak ya udah aja, akhirnya pasrah kan di situ kayak Iya. gua kepilih alhamdulillah, enggak juga ya udah emang rezekinya berarti belum di situ kan. Begitu udah. Setelah itu kita masih nunggu Berapa lama tuh? jawabannya itu kan keputusannya nanti, keputusan yang asli itu ada di web ya. Jadi keputusan kita beneran lolos atau enggak itu keputusan kita lolos atau enggaknya tuh di web nanti. Itu tuh nunggunya waktu itu berapa lama ya? 2 minggu, seminggu. Kalau dari Pantuhir itu sekitar Sebulan. nggak nyampe. Tuh, dekade. Kelamaan. Emang Dia juga kelamaan mikir. emang nungguin hasil apa? Paskibraka selama nungguin kepastian kayak dia. Damian dong. Lanjut. Ya udah ya 2 minggu lah ya nunggu di web itu. Nah kebetulan kan waktu itu kita juga lagi kumpul ngopi, tuh lagi ngopi. di Lagi Kopior. ngopi ya. Lagi ngopi di kafe kita tercinta Kopior yang sekarang udah tutup. Ya, diganti. Little kontras ya? Ya, jadi The Last Contrast di Sempur. Last kontras apa? Little Ya, Lita apa? Little Contrast ya? Ya, Little Contrast. Udah bukan Kopior. Udah bukan Kopior, sedih banget. Udah lanjut. Waktu itu tuh kita lagi ngopi bareng DH juga nih waktu itu. Terus pas Ada siang kita ya, itu ada kita kan? Ada. Kita ada waktu lagi pengumuman. Bener-bener lagi full DH lagi waktu itu kan. Nah waktu itu tuh kita lagi kumpul-kumpul, terus tiba-tiba pelatih dari Esa Tama tuh ngehubungin, Ham, coba cek web katanya. Udah ada pengumuman akhir tuh katanya gitu. Begitu di situ saya langsung deg-degan lah udah kayak gimana ya? Oh deg-degan banget lah udah. Ya tangannya ini gue masih inget banget tangannya begini. Siang-siang di Kopior. Terus suruh login kan tuh ke web BPIP, Ya. udah login, ternyata belum ada hasilnya. Kata pelatih saya, coba restart lagi, tapi gak ada hasilnya sama sekali kan, gak keluar. Udah gitu, ternyata hasilnya itu bukan di web yang kita pegang sendiri. Ternyata hasilnya itu ada di web yang dipegang sama Kesbangpol. Jadi waktu itu tuh pokoknya hasilnya ada di web Kesbangpolnya, dan waktu itu ada Pak Kabit itu ngirimin langsung ke setiap perwakilan sekolah gitu. Jadi nama-nama yang kepilih itu dikirim ke setiap perwakilan sekolah. Jadi perwakilan sekolah juga punya grup masing-masing. Nah, jadi dikirimin nama Pak Kabit itu, berikut ini nama anak-anak yang lolos untuk jadi pasukan pengibar bendera. Oh, makanya waktu lagi pengumuman namanya ada di PDF. Ya. Oh. Nah, terus waktu itu kan gue juga sempat ini ya yang rame karena gue masuk grup itu tuh gak? Ya. Nah di situ tuh gila sih, semua bukan gue doang waktu itu tuh semua ikut Ikut happy jadi kita guys. ikut merayakan bener-bener kayak lagu si Nadine itu semua aku dirayakan. semua Full bass undang Nadine.
Amin. Buset, amin, amin. Semua ikut senang waktu itu karena gua alhamdulillah ada namanya di web itu. Sampai teriak-teriak kita ya. Ya di Kopio rame bener. Rame waktu banget. tanpa kita. Rame sama kita doang itu, Bi. Begitu ya udah itulah perjalanan Oke. Itu bulan apa ya? menuju calon. Bulan Juli. Juli awal. Apa Juni? Dari Mei. Sebelum kreasi kan. Iya. Oh ya, sebelum kreasi. Itu kita lagi ngebahas kreasi kok. Sari roti kita. Ya, kita lagi bahas hari roti. Lagi bahas hari roti. Sebelum kreasi. Terus lagi mikirin danus juga kan. Ya lagi mikirin danus. Nah, tadi kan udah kepilih nih. Ya. Nah, dari Mei ya kan? Dari Mei. Habis itu kan masuk lagi ke mulai latihan. Latihan itu mulai di bulan apa? Kalau latihan rutinnya itu Juni tanggal 20. Juni. Iya. Itu Lagi di sekolah ya? Enggak dong, Juni. libur Juni sekolah, ya, libur. Juni libur libur, sekolah. libur. Latihannya apa aja? Kalau latihan awal-awal tuh kayak masih basic-basic PBB gitulah. PBB, baris berbaris pokoknya kayak tentang jalan di tempat, hormat, terus sikap sempurna, istirahat di tempat. Oke. Pokoknya tentang PBB lah. Terus kan semakin hari itu jadi meningkat ya latihannya. Ya. Jadi yang awalnya kita belajar PBB, statis, dinamis kayak gitu, makin hari kita belajar langkah tegap, terus PBB, apa lagi ya? Langkah tegap, terus langkah biasa nggak ada. Enggak ada ya? Bawa bendera ya? Kan pengibaran Iya, bendera iya, masa pakai langkah biasa? Ya pokoknya abis langkah tegap, kita awalnya kan belajar apa sih awalnya lagi ya. Cut. Nah, oke lanjut. Udah belajar PBB, langkah tegap, statis sama dinamis, kita belajar variasi formasi, terus Itu variasi formasi itu diulang-ulang terus sampai pengibaran. diulang terus. Itu tuh diulang dari tanggal berapa ya, kita masuk favor tuh pokoknya awal Agustus. Oh, cepet juga ya ngebutnya ya? Iya, Oh, itu terus kan pasti kan ada latihan fisik juga tuh. ada. Latihan fisik. Itu latihan fisiknya ada apa aja? Kalau fisik kita biasanya emang sebelum mulai latihan itu ada binsik dulu pagi-pagi. Fisik. Binsiknya itu lari keliling lapangan sempur, terus push up, sit up, plank, ada sikap lilin waktu itu. Terus Oh, yang ngebalik Kayang. yang ngangkat kaki tahu gak? Iya, tahu. Iya. Yang Jadi kita apa? ngangkat Kaki kita tuh di atas gini terus. Nah, yang ini. Nah, itu tuh. Nah, yang kayak gitu, jadi kita sikap lilin. Terus ada juga yang plank tapi pakai satu tangan diangkat itu tau gak? Oh, yang samping terus begini. Gini. Ya, jadi Oh, kita itu tuh side plank. Pakai ya nggak tahu lah namanya, pokoknya plank angkat tangan sama angkat kaki. Oh. Jadi kita harus nahan pakai satu kaki sama satu tangan, terus gini kita ngangkat itu loh. Ya, ya. Oh, Superman blank. Bayang. Ya, Superman plank. Hai Superman. Oh ya. Sah gitu. Itu tuh paling lama. Ya, jadi tadi nyampe mana ya? Latihan pinsik, plank. Ya, binsik, plank Superman. Terus kita sebenarnya latihan tuh bukan apa ya? Enggak bahagia gitu. Enggak bahagia. Kayak Gimana ya? Sakit lah, sedihnya juga ya. Oh, ada sedihnya juga. Itu emang kalau latihan kan ya kan paginya binsik. Itu dimulai dari jam berapa? Kalau kita tuh harus udah kumpulnya tuh di ekspresi. Jadi sebelum ke sempur kita kumpul dulu di ekspresi buat kayak Pemanasan. bukan pemanasan, Bukan, jadi berdoa. kayak persiapan lah gitu buat. Terus kadang evaluasi dikit juga kayak hari ini tuh kita harus di mana nih gitu. Harus ditingkatin lagi semangatnya kayak gitu. Motor lewat. Ya. Ya. Jadi kita tuh harus udah ada di Taman Ekspresi jam 6:30. Oke. Nanti OTW ke Sempurnya tuh jam 6:40 lah. Kita udah jalan ke Sempur. Gua kalau berangkat sekolah nih sempur gua selalu nengok ke kiri kayak wah anjir ada Irham. Itu tuh yang mana Irhamnya? Aku sama Ya, semua sama gitu. semua. Sama semua mana ini gitu kan. Ya sama semua. Ya, terus Kan jam 6:30 kumpul, jam 7 mulai binsik. Terus latihan PBB-nya siang-siang. latihan PBB tuh selesai binsi. Oh, Jadi binsik tuh paling 1 jam paling lama tuh. paling lama 1 jam. Sisanya PBB terus. Ya, Bahkan jam 12 siang panas-panasan gitu. kalau jam 12 tuh kita istirahat, ada istirahat
Jadi istirahat tuh ada dua. Istirahat pagi itu buat rehat pagi itu sekitar 15 menitan doang istirahatnya. Terus yang istirahat siang tuh pas zuhur, azan zuhur. Mulai dari jam setengah 12 biasanya sampai nanti disuruh baris lagi jam 1. Panas banget itu. Ya, nanti abis istirahat itu tuh abis sholat zuhur, makan siang, kita binsik lagi. Nah, ya jadi kita selesai makan siang tuh, ya jam 1 lah kita harus balik lagi ke lapangan. Jam 1 itu kita mulai binsik lagi, kayak mulai dari lari, sit up, push up, terus plank, ada lagi tuh plank. Terus kalau waktu lagi lu kan latihan itu keras lah ya. Lu Iya. pernah sampai pingsan gak sih lu? Enggak sih, kalau gua nggak pernah pingsan, cuma waktu itu sempet kayak kesambet. Sambat. Ya, Apa aing mau gitu. enggak. Waktu itu tuh sebenarnya kita lagi buka formasi nih. Terus tiba-tiba mata gue tuh kayak kunang-kunang. Terus lu sadar udah. Udah sadar. Oh, terus dengan berbagai macam pengalaman lu itu kan tapi lancar kan sampai ke H-1. Itu lu kan gua kan kebetulan PKL di Kominfo. Gua pernah ketemu lu juga kan di Hari Jumat ya. hari Jumat setelah Jumatan. Itu lu pengukuhan gimana? Kalau pengukuhan tuh ada gladi dulu kan awalnya. Terus pokoknya H-1 sebelum pengukuhan itu kita gladi. Nah, di situ kita ketemu. Nah, iya di situ Di situ kita. apa pas pengukuhan ya? Enggak, kita ketemu tuh setelah sholat Jumat. Ya berarti itu pas pengukuhan. Pengukuhan berarti ya? Jadi jam sebelum pengukuhan kita ketemu. Pengukuhan ya seneng sih rasanya. Kan di situ tuh kita dikukuhkan sebagai paskibraka ya. Iya. Sebenarnya jadi paskibraka tuh cuma 1 hari guys. Disclaimer. Jadi paskibraka tuh waktunya dari kita dikukuhkan sampai selesai nanti sore penurunan udah kita jadi purna abis itu. Selesai penurunan tuh udah kita bukan paskibraka lagi. Oh, iya ya, terus. Jadi kalau perasaan selama pengukuhan gimana? Ya senang aja sih, akhirnya jadi paskibraka, terus akhirnya selesai juga jadi capas tuh gitu loh. Oh, Udah nggak ada latihan lagi lah. Waktu pengibaran gimana rasanya? Pengibaran rasanya pasti deg-degan ya, apalagi pas mau ngebet bendera tuh. Tapi sebenarnya yang harusnya deg-degan tuh pengibar doang, Ya. cuma karena kita Satu hati. satu hati lah, satu kelompok Satu kan. ya, paham. Jadi semuanya tuh pas mulai dari gebrakan pertama, hentakan pertama bukan gebrakan. Kita tuh ngomong merdeka kan gitu semuanya. Ya. Kita bawa masuk ke lapangan, terus buka formasi, akhirnya kita nunggu buat ngebet bendera pengibar itu. Yang ini. Iya, yang ngebukanya itu. Terus di situ perasaannya benar-benar udah ini berhasil gak merah putih Iya, iya. gitu kan. Cuma pas pengibar udah buka bendera Lega tuh. lega Lega. karena hasilnya merah putih. Merah putih. Set. Tahu. Lega. Terus ya udah habis bendera di bed, terus kita tutup formasi, terus kita balik lagi ke tempat. Nah di situ semuanya nangis bahagia karena senang lah ya udah berhasil. Ya. Paham lah. Oh, pasti ada bangga juga. Ya, Pengibaran penurunan. Latihan kita selama 2 bulan juga kan akhirnya terbayarkan. Bayarkan. Iya, nggak sia-sia. Merah putih nggak sia-sia jadi putih merah atau gimana. Nah, setelah pengibaran dan penurunan ada lagi gak kegiatan lu sebagai PPI kan udah purna kan? Iya. Ya, gimana? Kalau habis pengibaran ada penurunan dulu sebenarnya. Oh. Nah, tapi penurunan alhamdulillah lancar semua sampai selesai. Ya. OSIS itu semua pada datang tuh di situ. Masih sama Esatama datang semua. Ya, tapi sorry angkatan 43 atau kelas 12 yang nggak bisa datang karena terkendala PKL. PKL kan. Ya, tapi ada yang datang kita ngewakilin ya. Ada. Kang El. Habis itu udah penurunan, kita tuh masih ada waktu 1 hari buat bareng-bareng sama 38 orang itu pasukan. Kita ngabisin waktu terakhir tuh di situ. Udah gitu besoknya kita langsung pulang tanggal 18 Agustus. Langsung pulang berarti sebelum di mes. Kenapa? Sebelumnya tidur Tidur di mes dulu. di mes selama 7 hari itu. Iya 7 hari. 7 hari. 7 hari bareng-bareng. 7 hari bareng-bareng. Sabtu naik. Sabtu tuh penaikan sama penurunan, Iya, Minggu terus pulang. kita minggunya baru pulang. Oke. Biasanya di mana? Di Hotel Ayuda
di atas itu loh, yang sempur. Oh, ada yang anak SMK 3 PKL sana nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Takutnya kan ketemu gitu kan. Jadi gimana perasaannya sekarang sebagai PPI? Udah senang sih. Biasa aja masih senengnya gitu. Oh, udah gue sedikit kita kasih lihat nih apa penampakan aslinya ya. Ya udah jadi PPI ya sekarang seneng banget gitu Ah. karena tapi ada sedihnya juga kadang kayak kangen gitu sama latihan. Oh. Waktu latihan tuh pengennya buru-buru pengibaran cuma Setelah pas selesai pengibaran pengennya Latihan. latihan lagi. Cuma Itu- emang udah gak bisa diubah. Gak bisa diulang. Gak bisa diulang kan emang itu tuh pengalaman sekali seumur hidup. Berarti itu tuh seperti kata-kata indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Ya. Iya. Oke guys, jadi itu pengalaman dari Iram selama mengikuti pelatihan 2 bulan sampai bulan Agustus. Dan buat kalian kelas 10 angkatan 45 yang mau nyoba jadi pasukan pengibar bendera pusaka di entah itu tingkat nasional, tingkat Jawa Barat, tingkat Kota Bogor, itu nanti ikutin aja seleksinya. Seperti mungkin kurang lebih sama kayak Iram. Ya, Jadi bisa lah kita sharing-sharing. Sharing-sharing. Jelasnya gimana. karena pengalamannya juga banyak banget pasti ya, Mbak. Ya, terus ada privilege-nya juga guys Oh. kalau jadi PPI. Ah, itu secret aja privilege-nya. Nanti taunya kalau kalian mau nyoba. Iya. Gila. Tapi untuk daftar Paskibraka itu harus dari ekskul Paskibra atau enggak? Nggak harus buat nyoba PPI itu nggak harus dari Paskibra. Cuma kalau udah jadi PPI harus wajib login ke Esatama. Asyik. Wajib login. Udah promosi duluan ya. Oke. Oh begitu, oke. Terima kasih Irham. Kita ini dong. Kita berterima kasih dulu pada Irham. Gimana? Gini dong, gini. Set. Berterima kasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Kepa Talk yang suka-suka ini. Semoga podcast ini memberikan banyak pelajaran ya dari pengalamannya Irham dan semoga terjawab gimana sih rasanya jadi seorang paskibraka. Coba ada kata-kata tambahan? Kelas 10 mungkin buat angkatan 45 yang tahun depan Ya. mau nyoba. Pokoknya tahun ini harus lebih banyak lah yang lolos jadi PPI. Oke, Jangan amin. cuma 1 atau 2 orang. Amin. Terus kalau bisa lolos ke provinsi atau nasional. Amin. Dan jadi aset sekolah SMK Negeri 3 Kota Bogor. Dadah.